Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurrizky dari kelas 10 Multimedia. Saya akan presentasikan tugas yang berjudul Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu cara penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah otonom guna untuk mengatur dan mengurus segala urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai pemerintahan yang efisien. Kelebihan desentralisasi: 1. Struktur organisasi adalah pendelegasian suatu wewenang dan memperingan manajemen pemerintah pusat. 2. Mengurangi banyaknya pekerjaan di pusat pemerintahan. 3. Pemerintah daerah tidak menunggu instruksi dari pusat guna menuntaskan masalah baik di pusat maupun daerah. 4. Meningkatkan hubungan pemerintah pusat dengan daerah. Kekurangan desentralisasi: 1. Menyebabkan keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. 2. Dapat mendorong timbulnya suatu paham kedaerahan. 3. Dalam pengambilan keputusan memerlukan waktu yang relatif lama karena terlalu berunding. Selanjutnya, otonom daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan hak wewenang serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah suatu kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, pelaksanaannya diselenggarakan dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat, proses pembangunan daerah yang disesuaikan oleh pemerintah daerahnya, dan dengan memperhatikan berbagai potensi dari ciri khas daerahnya masing-masing. Landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah atau KND. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Selanjutnya, nomor 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 10. Perpu Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penempatan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah. A. Nilai unitaris. Nilai unitaris merupakan suatu nilai yang kemudian diwujudkan dalam suatu pandangan. Dalam pusat perundangan menyatakan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintah yang lain yang di dalamnya memiliki sifat negara. B. Nilai dasar desentralisasi teritorial. Nilai dasar desentralisasi teritorial merupakan isi dan jiwa dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tersebut berisi mengenai pemerintahan mempunyai sebuah kewajiban dalam melaksanakan segala bentuk politik desentralisasi dan dekonsentrasi dalam bidang ketatanegaraan. Dari penjabaran dua nilai di atas, maka dapat ditemukan beberapa pertimbangan dasar dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni 1. Dimensi politik. Dalam dimensi ini, kabupaten atau kota dipandang memiliki kekurangan dalam fanatisme kedaerahan. 2. Dimensi administrasi. Pada dimensi ini, penyelenggaraan pemerintahan dan pelanggaran administrasi pada masyarakat lebih relatif aktif. 3. Kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota merupakan ujung tombak dari pelaksanaan suatu kenyataan. Kabupaten atau kota yang lebih tahu mengenai kebutuhan dan potensi sumber daya masyarakat di daerahnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat 5 prinsip, yakni 1. Prinsip persatuan, 2. Prinsip real dan tanggung jawab, 3. Prinsip penyebaran, 4. Prinsip kesensasian, 5. Prinsip pemberdayaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.